Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil guys. Kalau NU Gus, Muhammadiyah guys. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Iqra itu lebih kepada orang Muhammadiyah, Bismi Rabbik itu lebih kepada orang NU. Maka saya bilang, lah wong NU kuwi biasane gede atine, yen kanca-kanca Muhammadiyah biasane gede akale kok ndase goblok. Ndase. Nah, maka orang beragama itu tidak diatur oleh akal tapi oleh hati. Itulah alasan kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional, tidak masuk akal. Waktu itu sahabat saya Mas Dedi sebelum masuk Islam kan bertanya, Gus, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Jawabannya adalah, kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru uniknya agama, karena banyak ajarannya yang tidak bisa diterima oleh akal. Saya kalau berbicara dengan orang-orang seperti Mas Dedi ini, Bapak Ibu, itu sama ketika saya harus ceramah di Belanda. Semuanya menggunakan kekuatan akal. Sekarang di Belanda Pak Bupati lagi tren orang menjual gereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya dengan agama. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang percaya dengan Tuhan tapi nggak percaya dengan agama namanya agnostik. Dan sekarang banyak orang tidak percaya dengan agama tapi percaya dengan Tuhan. Padahal mohon maaf, agama itu jaminan. Agama itu dari bahasa Sanskerta, itu tidak, agama berantakan. Artinya apa? Orang beragama hidupnya harus teratur, tidak boleh berantakan. Bupati punya agama, maka menjadi bupati bagus, tidak berantakan. Lurah punya agama, insya Allah jadi lurah bagus, tidak berantakan. Ciri lurah yang tidak berantakan, nggak ikut-ikutan demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Lurahnya sini kemarin ikut demo apa enggak, Bu? Ikut, malah provokatornya. Nomor 1. Jamaah saya kan banyak, lurah-lurah, saya tanya, Anda ikut demo? Iya Gus, kenapa minta perpanjangan masa jabatan? Alasannya apa? Gus, kalau pilihan lurah terlalu dekat, terlalu cepat, itu nanti muncul konflik, banyak warga yang kelahi gara-gara beda pilihan. Pret. Kalau pengen warganya nggak konflik, aman, ayem, adem, tentrem, kamu nggak usah minta perpanjangan masa jabatan, cukup pengajian undang Gus Miftah, betul? Kan ayem. Saya tahu kenapa lurah itu minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya bukan menghindari konflik warga, tapi karena modalnya belum balik. Ini Pak Lurah ini. Oh ini Lurah ini. Ngaku baju banser demo lurah miskin-miskin. Tak mikir banser guna lurah. Sudah Pak Lurah, Pak Bupati saja cuma 5 tahun 2 periode, Lurah 6 tahun 3 periode, kok masih kurang. Saya kadang-kadang heran, katanya Lurah itu gajinya kecil, nggak asik, kok minta perpanjangan? Lucu. Lurah itu pokoknya ngabdi saja Pak Lurah. Insya Allah kamu akan masuk surga karena pengabdianmu, amin. Lurah yo nyambi mancul yo pantes kok. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Betul? Nah, maka hari ini saya ingatkan sebagai bentuk evaluasi, kenapa selama ini hati kita jauh dari Allah, padahal yang mengikat kita dengan Allah itu adalah hati. Itu mungkin yang dimaksud dengan qalbun mu'min baitullah. Baik buruknya seseorang tergantung kepada hatinya. Kalau di dalam hatinya ada Allah, ketika yang dia lakukan bertentangan dengan hati, pasti tidak akan pernah diikuti. Itulah alasan kalau mbak-mbak ditanya sama ibunya, Mbak mau nggak kamu saya nikahkan dengan dia? Sebentar Bu, tak tanya hati nurani saya dulu. Tanyanya pasti kepada hati. Kenapa? Karena hati ini